Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Friska Nur Fadila dengan nomor NIM 40419144 di kelas 1 IPT 3C dengan dosen pengampu Hendra Gunawan S. Hum. Peta jalur masuk dan perkembangan Islam di Indonesia. Beberapa sumber informasi tentang awal masuknya agama Islam ke Nusantara antara lain sebagai berikut. Pertama, abad ke-7 Masehi, berita Cina zaman dinasti Tang menerangkan bahwa pada tahun 674 Masehi, orang-orang Arab telah menetapkan di Kanton. Grenfell berpendapat bahwa pada waktu yang sama, kelompok orang Arab beragama Islam mendirikan perkampungan di pantai barat Sumatera. Perkampungan tersebut namanya Barus atau Vansurs. Yang B, pada waktu Sriwijaya mengembangkan kekuasaan sekitar abad ke-7 dan 8, para pendagang muslim telah ada yang singgah di kerajaan itu, sehingga diduga beberapa orang di Sumatera telah memasuki Islam. Pada tahun 674 Masehi, Raja Tangxing mengirim duta ke kerajaan Holing untuk membuktikan keadilan, kejujuran, dan ketergerangan Ratu Sima. Selanjutnya, peta jalur masuk dan perkembangan Islam Indonesia. Abad ke-13 Masehi, sumber sejarah yang mengatakan agama Islam mulai masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi adalah sebagian berikut. A. Catatan perjalanan Mas Polo yang menerangkan bahwa ia pernah singgah di Perlak pada tahun 1292 Masehi dan berjumpa dengan orang-orang telah menganut agama Islam. Yang B, ditemukannya nisan makam Raja Samudra Pasai Sultan Malik Al-Saleh yang berangkat tahun 1297 Masehi. Yang C, berita Ibnu Batuta dari India. Dalam perjalanannya ke Cina, Ibnu Batuta singgah di Samudra Pasai pada tahun 1345 Masehi. Ia menceritakan bahwa Raja Samudra Pasai giat menyebarkan agama Islam. Selanjutnya tentang peta jalur masuk dan perkembangan Islam di Indonesia. Abad ke-15 Masehi, A. Catat emas Huan, seorang musafir Cina Islam, memberitakan bahwa pada abad ke-15 Masehi, sebagian besar masyarakat pantai utara Jawa Timur telah memeluk Islam. Pemakaman Muslim kuno di Troyolo dan Trowulan, makam yang berangkat tahun 1457 Masehi membuktikan adanya bangsawan Majapahit yang sudah memeluk agama Islam pada masa pemerintahan Hayam Wuluk. C. Makam salah satu seorang wali Songo di daerah Gresik. Pada batu nisannya tertulis nama Malik Ibrahim bangsa Persia yang wafat pada tahun 1419 Masehi. Yang D. Suman memberitakan mengenai penyebaran agama Islam antara tahun 1512 Masehi sampai tahun 1015 Masehi di Sumatera, Kalimantan, Jawa sampai Kepulauan Maluku. Tommy Persai. Menurut Tommy Persai, sekitar abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi, lalu lintas perdagangan melalui Indonesia sangat ramai. Dalam proses ini, perdagangan Nusantara dan pendagang asing atau Islam dari Gujarat dan Timur Tengah Persai bertemu saling bertukar pengaruh. Sebagian dari para pendagang asing tinggal di wilayah dekat pantai yang disebut Pekojan, dan lama-lama jumlah mereka semakin banyak yang disertai juga dengan pengaruh Islam di tempat tinggal mereka. Kerajaan Islam di Nusantara berawal dari daerah pesisir pantai, contohnya Kerajaan Bone, Banjar, Banten, Demak, Cirebon, Samudra Pasai, Ternate, Tidore, Bacan, Jailolo, Hitu, dan Deli. Peta persebaran di Indonesia. Peta jalur masuk dan perkembangan Islam di Indonesia. Sejak awal abad Masehi, wilayah Indonesia telah banyak dikunjungi oleh para pedagang dari berbagai negara. Hal ini karena Indonesia merupakan daerah penghubung perdagangan dan pelayaran antara Asia Barat, Asia Selatan, dan Asia Timur atau Cina. Sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Pada abad ke-7 Masehi, agama Islam sudah masuk ke wilayah Indonesia. Daerah yang pertama kali menerima pengaruh Islam ini adalah Samudra Pasai, yang letaknya berada di pesisir Aceh Utara.
Pengaruh Islam makin meluas di kalangan masyarakat, terutama di daerah pesisir. Samudra Pasai berkembang sebagai pusat perdagangan dan kerajaan Islam pertama di Indonesia pada tahun 1285 Masehi. Peta jalur masuk dan perkembangan Islam di Indonesia. Daerah yang banyak dikunjungi oleh pedagang muslim adalah Malaka yang letaknya sangat strategis di tengah-tengah jalur perdagangan dan pelayaran internasional. Dari Malaka, agama Islam tersebar luas ke berbagai wilayah di Indonesia, antara lain ke Pulau Jawa, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, serta Kerajaan Sriwijaya, mengalami kemunduran pada abad ke-11 Masehi. Agama Islam mengalami perkembangan pesat sampai pada abad ke-18 Masehi. Hampir semua wilayah pantai Sumatera telah menerima pengaruh Islam termasuk daerah pedalaman. Di Jawa, Islam mulai masuk pada abad ke-7 Masehi. Penyebaran agama Islam di Jawa mengalami perkembangan yang pesat ketika kekuasaan Majapahit mengalami kemunduran pada abad ke-15 Masehi. Seluruh wilayah Pulau Jawa sampai dengan abad ke-18 Masehi telah menerima pengaruh Islam. Peta jalur masuk dan perkembangan Islam Indonesia yang selanjutnya, pada tahun 1511 Masehi, Malaka jatuh ke tangan Portugis. Para pedagang muslim banyak yang mengalihkan rute perdagangan dan pelayaran. Mereka tidak lagi berdagang di Bandar Malaka. Para pedagang muslim lebih memilih Aceh sebagai tempat persinggahan perdagangannya. Dari Aceh, mereka melakukan kegiatan perdagangan di sepanjang pantai barat Sumatera, melewati Selat Sunda dan akhirnya sampai di pantai utara Pulau Jawa. Sampai abad ke-18 Masehi, agama Islam sudah tersebar luas di berbagai wilayah di Indonesia. Namun, belum semua wilayah itu menerima pengaruh Islam. Peta jalur masuk dan perkembangan Islam di Indonesia yang selanjutnya. Di Kalimantan, Islam mulai masuk pertama kali di Kalimantan Barat atau Sukandana pada awal abad ke-16 Masehi. Islam dibawa oleh para pedagang muslim dari wilayah Sumatera. Di Kalimantan Selatan atau Banjar, Islam mulai masuk pada tahun 1550 Masehi dari Demak. Adapun wilayah Kalimantan Timur, Kutai menerima pengaruh Islam dari Makassar pada tahun 1575 Masehi. Daerah-daerah sepanjang pantai Pulau Kalimantan sampai dengan abad ke-18 Masehi telah menerima pengaruh Islam. Di Sulawesi, pengaruh Islam mulai muncul pada abad ke-16 Masehi. Wilayah pertama yang menerima pengaruh Islam adalah Goa. Dari Goa, Islam menyebarkan ke wilayah Gorontalo. Adapun wilayah Sulawesi Tenggara yang mendapat pengaruh Islam dari Ternate sampai dengan abad ke-18 Masehi. Wilayah di Sulawesi yang mendapat pengaruh Islam makin meluas. Hanya wilayah Sulawesi Tengah, Toraja, dan Sulawesi paling utara saja yang belum terpengaruh Islam. Peta jalur masuk dan berkembang Islam di Indonesia yang selanjutnya. Wilayah Maluku menerima pengaruh Islam dan Pulau Jawa, terutama dari Gresik. Islam masuk wilayah Maluku pada pertengahan abad ke-15 Masehi. Pengaruh Islam di Maluku sampai dengan abad ke-18 Masehi makin meluas ke berbagai pulau. Namun, Pulau Seram bagian timur dan pulau-pulau sebelah timurnya belum dipengaruhi oleh Islam. Dari Maluku, agama Islam menyebar ke Nusa Tenggara. Agama Islam masuk ke wilayah Nusa Tenggara dibawa oleh para pedagang Bugis dan perdagangan dari Jawa sejak abad ke-16 Masehi. Perkembangan Islam yang paling pesat terjadi di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Di Pulau Sumbawa telah berdiri kerajaan Islam yang berpusat di Bima. Pengaruh atau dampak jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 Masehi terhadap perkembangan jalur perdagangan dan pelayaran di Nusantara, berpindahnya jalur perdagangan dari Selat Malaka ke Selat Sunda, munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Jawa yang bersifat maritim, lahirnya agama Kristiani di Indonesia, kekhawatiran masuknya pengaruh asing ke Nusantara, berkembangnya agama Islam di Nusantara. Alasan perdagangan memilih jalur laut atau perairan.
Pedagang memilih jalur laut atau perairan karena A. Transportasi laut lebih berkembang. B. Faktor keamanan lebih baik. C. Hambatan relatif kecil, manfaatkan tenaga angin. Komoditas pedagang yang diangkut lebih banyak, memiliki keterampilan berlayar secara turun-temurun, mengenal teknologi arah angin dan musim untuk perjalanan pelayaran dan perdagangan. Yang harus dilakukan oleh Indonesia sebagai negara maritim dalam menjaga keutuhan wilayah, memperkuat pertahanan maritim, majunya perdagang mendorong lahirnya kerajaan Islam yang bersifat maritim, meningkatnya pelayaran dan perdagangan berdampak, bertambahnya perdagangan kerjaan untuk meningkat kesejahteraan rakyat, meningkat komoditas perdagangan atau hasil bumi, mendorong rakyat untuk menjaga wilayahnya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Sekian, apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.